Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita kembali dapat beribadah di tempat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama Tuhan untuk pagi hari ini. Kesempatan ibadah yang Tuhan beri bagi kami. Kami membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Seluruh tubuh, roh dan jiwa kami. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kuduskan kami dengan darah anak domba Allah, sehingga kami layak masuk di dalam hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama. Turunlah lawatan-Mu atas kami. Jemaat Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Belum semuanya shalom. Ada shalom. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat suara kita menaikkan sembah kita buat Tuhan. Kita mau gerakan kaki dan tangan kita buat kemuliaan Tuhan. Haleluya.
ini. Haleluya. Kita mau bersyukurlah buat Tuhan. Kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Saat ini kita mau masuk dalam sembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Tuhan, dengan apakah kami balas kasih-Mu? Dengan apakah kami balas Tuhan? Selain hanya kami memuji dan menyembah Tuhan. Oh Tuhan Allah yang setia, Tuhan selalu ada bersama kami, kita, dan Tuhan selalu dalam kondisi apapun, dalam setiap keadaan apapun, Tuhan selalu bersama dengan kita. Haleluya. Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah setiap jawaban Tuhan setiap kami, keseruan hati kami Tuhan.
Minggu pagi hari ini kami datang berkumpul dalam pertemuan ibadah ini, siap berperkara melalui kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Lah yang selalu berhasil mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Karenanya kami juga merindukan kami boleh sampai pada tujuan-Mu melalui kehidupan kami ya Tuhan. Karena kasih-Mu gak terbalas. Inilah setiap kami yang datang dengan tahu diri di hadapan-Mu, menundukkan pikiran kami, membuka hati kami. Ya Roh Kudus, tolong setiap kami untuk kami boleh bisa memahami apa yang Tuhan mau kami mengerti pagi hari ini, sehingga langkah kami juga ada di jalan-Mu, sehingga kami juga seirama dengan langkah-Mu. Dan satu nama saja ditinggikan, dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang bahayanya ragi. Di dalam Alkitab Yesus ada mengungkapkan tentang 3 ragi. Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-6. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saya lanjutkan di Markus 8 ayatnya yang ke-15. Masih macet ya, seperti biasa. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ada 3 di sana. Yang pertama adalah ragi orang Farisi dan Saduki. Yang ketiga adalah ragi Herodes. Bicara tentang ragi itu bukan sesuatu, tapi ragi adalah sebetulnya makhluk hidup yang dibutuhkan dalam pembuatan roti, di mana ragi mungkin sedikit ditambahkan pada adonan yang dibuat, lalu kemudian adonan itu menjadi mengembang. Ragi itu topiknya sudah dibahas dari zaman Perjanjian Lama. Sampai-sampai di dalam Perjanjian Lama ada aturan-aturan di mana persembahan itu dilakukan dengan roti yang tidak beragi. Dan persembahan dengan roti tidak beragi itu dipersembahkan pada hari raya Pentakosta. Nah, bicara soal ragi ini, yang pertama tentang ragi Herodes. Ragi Herodes ini adalah, jadi Yesus ini sebetulnya menyampaikan hal ini juga dalam bentuk satir. Bapak Ibu tahu satir? Satir itu menyindir. Di mana pada masa itu Yesus memperingatkan agar para murid itu waspada dan berjaga-jaga terhadap ragi Herodes. Dan agaknya Yesus itu ingin agar para muridnya tidak mengikuti langkah para kelompok yang disebut sebagai Herodians. Jadi pada masa itu ada orang-orang Yahudi yang disebut sebagai Herodians, yang mana ini adalah orang-orang Yahudi yang menaruh pengharapan mereka pada Herodes dengan tipu daya politiknya, sehingga penerimaan pada Yesus atau Mesias yang dijanjikan itu dipandang sebagai bentuk perlawanan pada kuasa Herodes, yang dianggap mereka sebagai Mesias yang dapat menjamin kedamaian, Mesias yang dapat menjamin ketentraman dari bangsa Yahudi di tengah-tengah penjajahan Romawi adalah
Herodes. Ini kemudian disebut sebagai kelompok Herodians. Jadi Herodians ini adalah sebuah kelompok politis Yahudi yang mendukung kekuasaan Herodes dan juga Romawi. Yang mana kelompok ini membenci Yesus karena kemungkinan besar Yesus itu dianggap bisa mengancam pengaruh politik dan mengancam posisi Herodes, sehingga pihak Romawi akan melawan Herodes dan bangsa Yahudi. Pengertian tentang ragi Herodes ini adalah tentang bagaimana seharusnya bukan politik yang menggarami orang-orang Yahudi. Bicara tentang masa saat itu Yesus ngomong dan masa kini sebetulnya mirip-mirip juga. Saya ingat sekali ketika eranya 4 periode ke belakang dari pemerintahan kita, mendadak di Senayan banyak pendeta jadi legislatif. Mungkin Anda mengikuti, ya. Ada partai yang mengusung, ya. Dan lumayan, cukup banyak. Saya pada 4 periode yang lalu itu juga dapat jatah, tapi bukan dari partai tersebut. Saya coba untuk merayu istri saya untuk setuju, tapi dia tidak setuju. Karena waktu itu saya menang atau tidak menang, saya menang. Asik ya, kalau udah dapat peluangnya begitu. Pokoknya kampanye basa-basi aja. Ya. Menang, ya menang. Gak menang, tetap menang. Nah, istri saya ingatkan bahwa bukan di situ urapan yang Tuhan berikan. Saya bilang, wah udah waktunya. Memang pendeta itu kalau bersilat dan kungfu lidah itu jago kan. Ya, saya bilang ini waktunya anak Tuhan itu berbicara di sana. Ya. Istri saya bilang ya lama-lama kamu juga nggak jadi anak Tuhan, jadi ponakan Tuhan di sana. Nggak harus di sana juga kan, karena kalau harus di sana pasti juga nggak sampai pada tujuannya. Saya bilang bisa lah. Dan istri saya tanya, memang bisanya apa? Oh, sarjananya juga teologi. Saya bilang bisa lah. Saya paling akan ada di posisi komisi 3. Di bidang hukum saya paham. Ya. Paham dari mana? Oh iyalah, saya bilang sarjana teologi itu kan paham hukum Taurat. Ya. Ditambah lagi saya ini kan orang Batak. Orang Batak itu kan pakar hukum di Indonesia. Anda mau tanya jaksa hebat di Indonesia itu orang Batak, hakim orang Batak, nggak ada orang Soe di jadi, nggak ada orang Soe itu jago-jagonya juga dulu pernah jadi gubernur BI, ya, yang saya tahu. Rote. Ya. Kalau pengacara orang Batak, makanya kalau mau bicara hukum. Hakim orang Batak, jaksa orang Batak, pengacara orang Batak, terdakwa orang Batak. Jadi kumpul semua di dalam pengadilan sini. Ya? Baik, yang pertama dari Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Biasanya kita nggak niat, tetapi kita mengarah ke sana. Ragi Herodes adalah tentang bagaimana kita ini menaruh pengharapan kita pada manusia. Ya jadilah warga negara yang baik, tapi ingat yang menjamin perlindungan hidup Anda Tuhan. Ya, gereja pada masa saya hidup sampai hari ini di Republik ini, ya,
ya begini sudah. Anda mau bagaimana juga, ya begini sudah. Karena itu jangan buat masalah dengan Tuhan. Karena kata kutuk itu artinya adalah di mana posisi seseorang itu jadi musuhnya Tuhan. Dan siapa yang jadi musuhnya Tuhan nggak akan pernah hidup di dalam kemenangan. Anda bikin apa aja pasti kalah. Kamu lakukan apa saja pasti kalah. Buat kamu yang dagang, buat kamu yang bisnis, dengar baik ini. Bukan karena kamu kenal pejabat kamu aman, tapi karena Tuhan dan cara-cara Tuhan yang kamu lakukan, maka kamu dibela Tuhan. Mau kenal orang hebat siapa juga, satu hari nanti dia nggak menjabat lagi, kau selesai. Selesai. Karena terlalu banyak hubungan seasonal. Anda tahu nggak hubungan seasonal? Hubungan seasonal ini hubungan yang saling memanfaatkan. Kau perlu dia manfaatkan kau karena kau perlu dia. Dan ketika dia tidak ada lagi di situ, kau tidak mungkin lagi bisa perlu dia pun tidak bisa tolong kau. Dan sementara dia sendiri juga tidak punya jaminan kalau dia akan selamanya ada di posisi itu. Ragi Herodes itu bahaya untuk iman Kristen Anda dan saya. Ngaku percaya Tuhan, tapi taruh pengharapan pada manusia, hancur kau. Mau sampai kapan lagi? Saya sampai setua ini semakin hari makin paham secara esensi bahwa nggak ada orang yang bisa kita andalkan. Nggak ada mau andalin siapa? Orang tua. Kau mau andalin saudara? Kau mau andalkan orang-orang terdekat, tidak ada yang bisa kau andalkan, cuma Tuhan. Coba-coba andalkan manusia, Anda kecewa. Kau pikir kau bikin baik ke sana kasih kau kebaikan, belum tentu. Satu kali saya ada di sebuah kumpulan yang sedang membahas tentang pernikahan. Saya nggak tahu budaya ini masih terjadi atau tidak di Nusa Tenggara Timur. Jadi sumbangan yang diberikan, sekarang kan kalau kita di Jakarta udah canggih ya. Anda masuk di acara resepsi itu sekarang udah ada kiris. Bahkan undangannya aja udah ada kiris, lu belum nyampe ke sana nyobain rendangnya, kirisnya udah nyampe tuh di WA. Ya, itu zaman sekarang. Dan terserah Anda mau kasih berapa. Tapi rupanya ada budaya ini di NTT. Orang kasih berapa itu ada catatannya. Itu dia catat. Nah, itu nanti ketika dicatat, jadi gini, yang memberi dia punya catatannya, yang menerima itu dia punya catatannya. Tujuannya kalau si pemberi nanti punya acara, yang diberi ini mesti kasih balik. Ini saya bingung, ini pernikahan atau koperasi? Ya. Tapi ya sudahlah, namanya juga budaya, toh? Namanya budaya. Mungkin ini dibangun supaya tidak ada yang saling memanfaatkan, supaya semuanya dianggap menjadi lebih adil, mungkin begitu. Ya. Tapi apapun itu dicatat pas harinya si penerima, si pemberi itu anak yang mau nikah. Saya nggak tahu itu bagaimana kalau pas tanggal itu dia mati gimana. Anaknya harus melanjutkan. Aduh, ini lebih kasihan lagi. Ya. Ini memang budaya yang sedikit bertentangan berarti dengan firman kalau sampai anaknya harus melanjutkan. Karena memang ada ayat di firman Tuhan yang mengatakan, masakan bapak makan mangga, gigi anak yang menjadi ngilu. Nah, ini dia ya, tapi ya sudahlah. Anak laki-laki. Jadi kalau yang si penerima ini, ketika si pemberi mau bikin acara, si penerima mati, baru dia nggak punya anak laki-laki, dia selesai tuh. Pokoknya ada. Pokoknya ada. Ada adiknya, Bu. Mati sudah. Tapi ini pesannya, jangan taruh pengharapan pada manusia. Anda pikir orang mau hebat semana juga, satu hari nanti dia punya masa hidup selesai.
Ya, karena nggak ada yang tahu. Di atas langit masih ada langit. Anda mau harap apa? Karena itu jangan taruh pengharapanmu pada manusia. Ini yang Yesus sampaikan kepada generasi di mana ketika Yesus tampil. Karena Herodians ini mengerikan. Herodians ini adalah Yahudi yang ngerti berita tentang Mesias, tetapi mereka menaruh harapan mereka pada manusia bahwa kalau yang pimpin kuat, kalau yang dipegang itu kuat, dia aman. Bapak Ibu, aman cuma ada di tangan Tuhan. Nah, saya suka satu lagu yang saya nggak suka lagu itu di acara kematian, tapi saya suka lagu itu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Sebetulnya itu lagu harusnya dinyanyikan di masa-masa kita sekarang seperti ini, bukan di depan peti mati, karena yang mati sudah bisa dituntun lagi. Iya, harusnya itu lagu buat kita nih yang lagi masih aktif hidup ini sekarang ini. Ya. Jiwamu tenang kalau Tuhan yang tuntun. Bukan jiwamu jadi tenang karena kepada siapa kau taruh backinganmu. Ya. Makanya jangan taruh pengharapan pada manusia. Stop dengan stiker-stiker TNI di dalam mobilmu itu. Berhenti. Ya. Jangan pasang-pasang, aduh, kau mau andal siapa? Punya paman jenderal? Punya saudara? Apalagi kami ini yang orang Batak ini saking kerabatnya, kadang semua terhubung saudara ketika mau memanfaatkan. Saya kenal dia itu karena opungnya sama opung saya sama-sama opung-opung. Kacau kalau begitu, kacau. Ya. Yang kedua adalah ragi Saduki. Saduki. Jadi pada zamannya Yesus itu tampil, orang Farisi itu punya, orang Yahudi itu punya beberapa kelompok. Kelompok ini mungkin kalau masa sekarang, ya, ini mirip seperti aras gereja. Ya. Kita aras gereja kan ada PGI, ya, ada apa-apa Bu Yan, memang saya ini kalau pagi begini tenggorokan agak steril. Gak apa-apa, sudah jangan dua, kita pipis-pipis di depan. Satu aja sudah. Terima kasih. Golongan ini mirip seperti aras gereja. Ya, kalau sahabat Allah ikut satu aras ya, PGI. Ya. Satu aras. Kalau kami agak sedikit royal, kami 3. Jadi kami ini anggota PGI ya, PGLI ya, PGPI juga iya. Jadi bayar pajaknya agak lumayan setiap tahun. Ya, kami 3 aras. Ya. Jadi secara pelayanan gaya kami Pantekosta, tapi secara teologi kami Injili. Namun terhubung dengan pemerintah itu versinya PGI, karena waktu itu kami cuma 2 aras, tapi untuk cabang-cabang yang ada di Indonesia Timur, di daerah Kalimantan, itu yang 2 ini nggak punya gaung ini, yang terhubung baik dengan pemerintah itu PGI. Jadi ya mau tidak mau kami ikutan juga gitu di dalam. Nah, hanya memang kalau di dalam aras itu kan masalah berteologi sebetulnya mirip, karena golongan orang Yahudi ini juga masalah teologis juga, gitu. Jadi ada Farisi, ada Saduki, nah ada 2 lagi. Tapi memang yang paling menonjol 2 ini. Kalau kaum Farisi itu sekarang ada sebutan fanatik. Ya. Jadi Farisi itu dia agak kadrun. Ya. Kalau si Saduki, nah ini kelompok ini dekat dengan pemerintah. Saduki adalah kelompok yang paling minoritas dari segi jumlah di dalam Yudaisme pada masa itu, pada abad pertama. Nah, masalahnya kelompok ini, Saduki ini tidak meyakini kebangkitan orang mati. Kelompok Saduki tidak meyakini hidup kekal, tidak percaya malaikat,
tidak percaya roh. Nah, Yesus menyebut mereka sesat karena ketidakmengertian mereka pada kuasa Allah dan kitab suci. Jadi memang pada masanya Yesus itu sering didebat oleh dua kelompok ini. Kalau nggak Saduki, Farisi. Nah, orang Saduki itu hanya menerima 5 kitab Musa yang disebut di dalam teologi itu Pentateuch. Jadi kalau Alkitab buku yang dipegang ini, nah ini Bung yang pegang Alkitab buku itu, 5 kitab yang paling depan itu Musa tulis. Itu namanya Pentateuch. Yang mana mereka hanya percaya 5 itu. Secara sosial dan politik, golongan Saduki ini terbuka dengan kebudayaan Yunani dan sangat terbuka dengan sistem politik Romawi. Nah, beda dengan Farisi. Kalau Farisi musuhan gitu loh kalau dengan Romawi. Nah, mereka atau Saduki ini pada dasarnya adalah orang-orang sekuler yang mereka ini skeptis karena mereka mengesampingkan kedaulatan Allah atas hidupnya. Bahkan ada kemungkinan salah satu murid Yesus dulu adalah bagian dari kelompok mereka yang bernama Thomas. Nah, Anda masih ingat Thomas? Ketika berurusan dengan Yesus setelah kebangkitan, dia bilang, saya colok dulu tangan saya di jari, kalau ini ya saya percaya. Saya pakai bahasa yang singkat ya, karena kalau nggak pakai istilah yang singkat nanti jadi panjang lebar. Skeptis. Buat ibu-ibu, bapak-bapak, skeptis itu kau baru mau percaya kalau kau lihat. Skeptis itu kau baru mau percaya kalau kau ngerti. Sementara ikut Tuhan itu, kalau kau nggak percaya, kau nggak akan lihat. Ikut Tuhan itu, kalau kau nggak percaya, kau nggak akan ngerti. Ya. Jadi jangan dibolak-balik. Ini Saduki. Inilah ragi yang Yesus bilang bahaya. Bahaya kalau cara berpikir kita begini. Saya lihat dulu lah. Kalau udah lihat, saya percaya. Dengar ya, apa yang kau lihat belum tentu itu benar. Betul? Kita ini ada sekitar awal 2000-an ya. Saya ingat awal 2000-an itu ada banyak gereja-gereja di Jakarta yang tumbuh dengan berita-berita mujizat. Wah, luar biasa. Dan gereja itu tumbuh secara populasi dalam waktu yang singkat. Sebetulnya cuma pindah aja, nggak pindah keanggotaan juga sih sebetulnya. Jadi dual degree. Tetap di gereja lamanya tapi gabung situ. Kenapa? Karena mereka suka melihat apa yang mereka lihat. Nanti kalau diberitahu hati-hati, marah itu orang-orang yang doyan begitu. Mereka akan bilang, oh tapi buktinya saya lihat kok. Ya. Lihat kok. Kau pikir setan gak bisa bikin mujizat? Iblis juga bisa bikin mujizat. Saking hebatnya itu iblis, gak sekolah pun disebut smart people. Betul ya? Gak sekolah tapi dibilang orang pintar. Pintar dari mana dia? Orang pintar itu. Oh pintar kok bagaimana? Aneh-aneh lagi permintaannya. Baru ajar yang aneh-aneh lagi. Dan model mereka yang tidak masuk akal saja. Orang-orang yang skeptis lebih memasukkan mereka kepada akalnya. Ada lagi orang-orang yang sekarang kalau bahasa kini menyebut dirinya sok-sokan sebagai agnostik. Ini sekarang anak muda ini sekarang lagi kena virus itu. Pernah dengar? Agnostik itu bukan ateis. Ini bukan pemahaman yang anti Tuhan. Ini adalah pemahaman yang percaya kalau Tuhan itu ada, pencipta itu ada, tapi dia siapa tidak bisa dikenali. Pokoknya ada. Tapi kalau ditanya agamanya apa? Enggak, pokoknya gue percaya Tuhan itu ada. Dan agnostik dan sejenisnya bisa bertumbuh subur sekarang di Indonesia, berdampingan hidup dengan kita. Kenapa? Karena sekarang di KTP-mu boleh dicantumkan agamamu, kepercayaan. Sekarang boleh.
Itu masuk. Sama seperti zamannya Gus Dur, ditanda tangan bisa masuk yang namanya saksi Yehova. Dan hari ini mereka legal. Kalau dulu Anda bisa usir sembarangan ketika mereka berkunjung di hari Minggu ke rumah Anda. Sekarang hati-hati menyikapi mereka, karena mereka legal. Legal, udah cukup lama waktunya legal. Makanya berapa tahun yang lalu ada KKR-nya mereka itu disentuh. Ya. KKR-nya saksi Yehova. Jangan skeptis. Anda percaya, Anda bisa lihat. Kalau kau percaya, kau baca. Kalau kau nggak baca firman, kau dengar dari yang lain. Yang heran kalau kau ngaku Kristen, tapi kau dengar dari yang lain. Ngakunya Kristen, ibadah hari Minggu, tapi pakai baju kutang terbalik, bilang mau dapat rezeki. Kau dari mana kau belajar? Tangan kiri gatal mau dapat duit, tangan kanan gatal mau tempeleng orang, mata kedip-kedip sebelah mau lihat orang lama. Ya, mata kedip-kedip kau beli tetes mata. Ya. Jangan bikin aneh-aneh deh. Ya. Kupu-kupu masuk rumah mau ada tamu. Kau belajar dari mana? Nggak ada di firman itu. Ya. Baru kupu-kupunya hitam. Oh, berarti orangnya yang mau datang hitam. Bagaimana kupu-kupu merah? Ya. Aduh. Ragi Saduki adalah bentuk ketidakpercayaan dan penyangkalan mengenai Tuhan yang disembah. Karena itu jangan bikin hidup ini jadi repot dengan pola-pola ini. Kalau lihat tuh saya percaya, kalau ngerti ya baru saya percaya. Coba jelasin dulu sama saya tentang Trinitas. Kalau saya ngerti, saya percaya. Nggak ada kata Trinitas di Alkitab. Kau cari sampai bengkok juga nggak ada. Di dalam Alkitab justru tulisannya sama seperti yang ada di Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Malah ada itu tulisannya, Allah itu Esa. Itu ada ayatnya. Esa itu bukan Eka, bos. Eka itu satu, Esa itu bukan satu, Esa itu majemuk. Buka KBBI. Coba kita kadang suka terjebak sontoloyo dengan pertanyaan, jelaskan saya tentang Tritunggal. Kalau saya bisa dapat penjelasan dan menjadi jelas, saya percaya Yesus. Memangnya Yesus itu jadi Tuhan karena kau percaya dia Tuhan? Dia Tuhan sekalipun kau gak percaya dia Tuhan. Amen. Ya. Baru mulai kita coba-coba lagi. Jangan masuk dalam jebakan itu. Ya, punya teman minta jelasin Trinitas, jangan jelaskan itu. Jelaskan tentang keesaan Allah. Jangan coba-coba mengandai-andaikan. Jadi gini, Allah Tritunggal itu kayak mangga. Mangga kan ada kulit, ada dagingnya, ada bijinya. Bagaimana kau mau sandingkan Tuhan dengan biji mangga? Pertanyaannya, Allah Roh Kudus itu Allah, Allah Anak itu anak Allah, Allah Bapa itu Allah. Masalahnya kulit mangga itu bukan mangga. Mangga itu seluruhan. Kalau nggak keseluruhan, bukan mangga. Ada lagi yang so tahu lagi. Jadi seperti gini loh, kalau seorang laki-laki itu ya, dia di rumah jadi bapak, dia jadi suami juga. Nggak bisa. Anda nggak bisa mengandai-andaikan pencipta dibanding disamakan dengan ciptaan. Ya, nggak masuk. Yang ketiga adalah ragi Farisi. Farisi itu arti katanya adalah dipisahkan atau yang terasing. Farisi ini kelompok agama dalam Yudaisme yang memisahkan diri mereka dari alim ulama Yahudi yang menafsirkan Taurat Musa secara berbeda dari orang-orang kebanyakan di Yudea pada masa itu. Ya. Dari orang Yahudi dan non-Yahudi yang menerima kebudayaan Yunani dan kelompok politik tertentu, tapi tidak demikian dengan Farisi. Nah, tidak seperti golongan Saduki. Kalau orang Farisi percaya pada kebangkitan orang mati. Orang Farisi percaya pada malaikat. Orang Farisi percaya pada roh. Nah, Yesus itu peringatkan bahwa ragi Farisi adalah kemunafikannya.
Karena orang Farisi itu mengajarkan perintah Taurat kepada orang lain, tetapi mereka sendiri tidak menyentuh beban-beban aturan tersebut. Orang Farisi itu menganggap diri mereka lebih benar karena mereka merasa telah menjalankan perintah Allah dibandingkan semua orang, sehingga mereka tidak perlu belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Ini kacau juga yang satu ini sebetulnya. Ragi Farisi, cara berpikir dengan tingkah pola orang pada masa kini yang mengerikan. Di dalam Markus 7 ayat 6 sampai 8, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Farisi ini, bicara ragi Farisi adalah kemunafikan. Ini yang Yesus lagi pesan kepada murid-muridnya, dan apa yang sampai kepada murid-muridnya harusnya juga hari ini sampai kepada Anda dan saya. Kemunafikan itu mengerikan, apalagi di dalam kehidupan berkeluarga, keluarga Kristen. Bapak Ibu, Anda punya anak, ya. Anakmu ikut kamu ke gereja, anakmu lihat kamu punya kelakuan, ya. Anak-anak adalah pendengar yang buruk, peniru yang baik. Berapa di antaramu yang punya anak, waktu kecil mereka diberitahu itu harus ulang-ulang. Ulang-ulang kasih tahu, ulang-ulang kasih tahu. Mungkin karena suara mamanya enak didengar, jadi biar mamanya ngomong terus ulang-ulang. Tapi memang begitu anak-anak, mereka adalah pendengar yang buruk, namun mereka adalah peniru yang baik. Mereka lihat kamu itu. Makanya jangan heran kalau mendadak di usia-usia mereka SMP, SMA, mereka nggak tertarik dengan gereja. Ya. Kalau orang tua munafik, ya mereka nggak percaya juga. Ya. Nyanyi, angkat tangan, menangis dengan firman, ngangguk-ngangguk, tapi bapaknya dengan saudaranya berkelahi nggak selesai-selesai. Mamanya dengan saudaranya juga ribut konflik nggak selesai-selesai. Baru di rumah suka ngomongin saudara satu dan lain. Anak bilang, munafik kau. Kau ajar kita untuk mengasihi sesama, sementara lu cerita gue punya tante. Berapa banyak keluarga Kristen yang akhirnya anak-anaknya regenerasi terhilang karena kemunafikan hidup orang tua. Ngeri ya. Mereka awalnya sudah mulai tidak suka diajak jalan bersama-sama. Itu indikasinya. Hati-hati ya Bapak Ibu. Ini bukan karena mereka merasa dewasa, mereka gak suka berjalan bersama-sama dengan Anda, tetapi mereka mulai tahu kalau Anda munafik. Dan paling males jalan dengan orang munafik, karena dramanya gak pernah selesai. Sementara di Netflix, drama itu paling satu season 8 film ya. Sementara di dalam hidup orang munafik itu season gak pernah habis-habis. Artisnya tambah terus ya. Berputar di situ saja. Banyak yang bilang udah mulai besar pak sekarang, jadi nggak mau, malu mau diajak jalan sama-sama. Malu dia karena orang tuanya munafik. Mana ada anak malu tentang orang tuanya? Harusnya bangga dong. Betul nggak? Kalau sampai ada anak malu tentang orang tuanya, berarti munafik betul nih, tua bangga itu. Kalau enggak dia akan nyaman aja terus jalan sama, pergi sama. Bahkan ketika orang tuanya datang ke sekolah, dia bangga orang tuanya datang, kan begitu. Kalau sampai kau datang ke sekolah terus anakmu bilang sana, berarti kau munafik betul, bertobat bro. Ya. Itu bukan dia malu. Nah, nyesek hatinya saya ngomongin ya. Bertobat, jangan sebel. Karena jangan sampai akhirnya Anda nanti di masa depan mereka pergi menjauh. Karena biasanya kemunafikan itu nggak akan jadi pertengkaran, tetapi akan menjadi magnet yang berbeda kubu. Sudah, jauh saja. Nggak usah dekat-dekat, capek kita.
Karena dia bicara lain, dia bikin lain. Kalau kau percaya firman, ya kau lakukan firman. Amin. Sudah tahu yang baik, lakukan yang baik. Sudah tahu yang benar, lakukan yang benar. Mari ucapkan bersama dengan saya. Sudah tahu yang benar, lakukan yang benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang gak pernah gagal mengerjakan apa yang Tuhan mau, dan kiranya ini menjadi ingatan buat setiap kami, menjadi sebuah pesan yang hidup dalam hidup kami, supaya kami waspada juga itu tidak terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami bersyukur kalau kami boleh masuk di bulan yang baru, mengawali bulan Agustus yang penuh dengan kemenangan yang dari Tuhan. Kami percaya inilah bulan di mana Tuhan akan menuntun kami lagi, menyertai, melihat setiap kami mengalami janji-Mu digenapi. Dan inilah kesempatan kami untuk menyenangkan hati-Mu di bulan yang baru ini. Karena itu ya Tuhan, kami juga siapkan hati kami untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi ini. Biarlah tidak sekedar kami mengikutinya, namun sungguh ada kuasa Allah yang kami alami dari jamuan ini, yang mengubahkan perasaan kami, mengubahkan pikiran kami, seturut dengan pikiran dan perasaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang siap dimurnikan, mari bersama katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya yang sudah memberkati kita dan benar-benar luar biasa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkan, dan mari persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Karena saling kami hidup, karena saling kami mengalami. Ia mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil sawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini
dan minum cawan ini, kami memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Mari kita akan masuk dalam doa. Dan saya undang kepada Ibu Mimin dan juga Saudari Niti yang akan membawa persembahan kudus, melayani persembahan kudus untuk mencukupkan. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam merayakan pengorbanan-Mu, Tuhan kami yang disalibkan sebagai persembahan yang satu kali dan sempurna itu, kami saat ini mau mempersembahkan diri di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Engkau Tuhan yang mengenal isi hati kami. Kuduskanlah dan perbaharuilah kami tentang keyakinan kami akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan sawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberikan segala sesuatu kepada kami. Ya Bapa, dengan rendah hati kami menyerahkan diri kami. Tuhan berkati roti dan anggur ini. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan Tuhan memberkati kami semua yang menerima perjamuan ini, sehingga kami layak dan kami diberikan oleh tubuh dan darah. 2000 tahun yang lalu kami sudah menerima. Dan ingatkan kami Tuhan, bahwa dimanapun kami berada, kami harus memberitakan kematian kebangkitan Yesus dalam diri kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap masuk dalam persembahan kudus, menikmati berkat-Mu. Haleluya. Amin. Mari segala sesuatu sudah tersedia. Darah-Mu menyucikan
pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kita. Ambillah, makanlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba. Mari kita mengangkat syawal di atas kepala kita. Jawang minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Minumlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapak Pendeta George akan berdoa mengucap syukur untuk perjamuan kita terima. Haleluya. Haleluya Yesus. Demikianlah hati kami terangkat di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya anggur dan roti bukan sekedar lambang, melainkan sebuah materai jaminan buat setiap kami bahwa apa yang kami makan, kami minum, kami satu jamuan dengan Tuhan. Amin. Karena itu apa yang kami rasa, Tuhan pun merasakan. Dan Yesus tidak hanya sekedar bersimpati pada keadaan kami, Dia Allah yang bertindak buat setiap kami. Dan inilah jaminan buat setiap kami yang percaya, dan itu terjadi untuk kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, salam yang kembali sambil kita mempersiapkan perjamuan. Kita mempersiapkan persembahan. Silakan dulu kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam persembahan. Dan saya minta kesediaan Bapak Ibu yang bertugas untuk maju ke depan membawa persembahan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Kami bersyukur kami sudah menikmati perjamuan bersama dengan-Mu. Dan kami juga bersyukur kami mengambil bagian dalam perjanjian itu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Ingatkan kami bahwa kami sudah ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Kami sudah ditebus dari kehidupan kami yang lama, dari ikatan-ikatan dosa, dan kami hidup sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Engkau. Dimanapun kami berada, kami harus memberitakan kematian dan kebangkitan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan, bahkan persembahan persepuluhan yang dikembalikan bagi Engkau. Kami berdoa Tuhan memberkati persembahan perpuluhan ini dan segala persembahan yang kami berikan, supaya berguna dalam pelayanan pelebaran kerajaan Allah, terutama pelayanan di Gereja Taman Surya dan pelayanan di Sinode Gereja Sahabat Indonesia dan sekitarnya. Terpujilah nama Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkan, dan kami minta kesediaan Keseping dan Ibu untuk membawa persembahan. Kita memuji Tuhan bersama-sama.
akan masuk di dalam doa untuk yang berulang tahun. Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini dipersilakan maju ke depan. Gak ada yang berulang tahun. Vincent. Pak Vincent. Glenn berulang tahun. Oh iya, kemarin di status namanya. Kalian iya. Ya, kita akan berdoa untuk belambanya yang berulang tahun. Ini Pak Vincent. Sini, Glenn. Dekat sini, takut banget berdoa. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama dengan buat Kobunsan dan Glenn dan juga Pak Yanto yang saat ini tidak berada bersama kita di Indonesia, beliau sedang berada di Amerika. Kita berdoa bersama dengan seluruh perjuangan hidupnya di sana. Tuhan juga memberkati hambanya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk ketiga bertuan ini dan Bapak Pendeta Ibu. Kami percaya surga terbuka pada pagi hari ini. Diberkati di usia baru menyaksikan bagaimana jawaban doa terjadi dalam hidup kalian. Di usia yang baru ini kebajikan dan kemurahan Tuhan mengejar hidup. Demikianlah terjadi dari dua tanganmu Tuhan buat berhasil di usia yang baru ini. Dan segala kemuliaan kembali bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami berdoa memberkati Pak Bunsen dalam nama Yesus. Dengan usia yang Tuhan berikan, Tuhan berkati hamba-Mu supaya jalan hidupnya diberkati oleh Tuhan, anak istrinya diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Glenn dalam nama Yesus. Masa depan anak ini ada dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dia dengan usia yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dan kami berdoa jalan hidupnya dituntun oleh Tuhan. Dan keberhasilan menuntun hidupnya di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga bersama berdoa menyerahkan Pak Yanto yang sedang dalam perjuangan hidupnya di Amerika Serikat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami semua berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu dalam usaha pekerjaan yang hamba-Mu kerjakan di sana. Kekuatan, kesehatan, panjang umur Tuhan karuniakan dalam hidupnya. Tuhan berkati Esther dan anak-anak. Kekuatan Tuhan menyertai keluarga ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kita akan berdoa, masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk jemaat yang sakit. Kita mengingat jemaat yang sakit dan kita juga berdoa bersama-sama untuk yearly meeting Gereja Sahabat Indonesia. Bukan hanya yearly meeting, tapi tahun ini adalah salah satu tahun penentuan buat Gereja Sahabat untuk 5 tahun ke depan. Karena pemilihan ketua sinode Gereja Sahabat Indonesia. Karena itu kita berdoa bersama-sama biar kehendak Tuhan yang terjadi, yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau bagi perkembangan pelayanan Gereja Sahabat Indonesia ke depan. Bukan hanya di Taman Surya, bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Kita rindu supaya yang terpilih adalah hamba Tuhan yang memang ditentukan oleh Tuhan untuk membawa Yesus semakin luar biasa, semakin memuliakan nama Tuhan dan membawa kabar keselamatan sampai ke seluruh dunia. Kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini jemaat yang sakit dan juga Gereja Sahabat Indonesia dan bangsa dan negara. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan,
kami ada di hadapan Tuhan. Kami memandang wajah-Mu, kami percaya pertolongan satu-satunya bagi kami adalah dari Engkau semata. Karena itu kami berdoa mengangkat tangan kami, mendoakan hamba-Mu, Gembala kami, Ibu Pendeta Maria Lobo. Kami mohon belas kasihan Tuhan, pemulihan dan semataan kasih Tuhan, memulihkan, menyembuhkan, menjamah hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kalau sebulan yang lalu kami melihat hamba-Mu dalam kelemahan, tapi hari ini hamba-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya itu karena mujizat dan kuasa-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan hamba-Mu. Karena itu selanjutnya pemulihan hamba-Mu kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Jamah, Tuhan kuatkan syaraf-syaraf yang lemah dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan hamba-Mu. Kekuatan Tuhan yang membuat hamba-Mu bersemangat kembali untuk sehat. Kami percaya kekuatan kesehatan daripada Tuhan telah Tuhan kerjakan baginya, dan hamba-Mu telah pulih. Kami terima kesembuhan bagi hamba-Mu Ibu Gembala kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi anak cucu menantu yang merawat hamba-Mu, menjaga hamba-Mu. Tuhan memberkati segala perawat yang juga merawat hamba-Mu. Tuhan berkati dengan kekuatan-Mu, dengan sukacita dari Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kami berlindung mereka melakukan seperti melakukannya untuk Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Nur yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Tapi Tuhan, hamba-Mu juga dalam kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan hamba-Mu, pulihkan hamba-Mu. Sekalipun hamba-Mu sendiri, tapi kami percaya ada Tuhan yang menyertai hamba-Mu, yang beserta dengan hamba-Mu. Engkau suami terbaik, Engkau juga anak saudara terbaik baginya, yang bersama-sama dengan dia, yang menjaga keluar masuknya dimanapun dia berada. Tuhan menjaga dan memelihara hidupnya. Engkau yang menjamin hidupnya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati Ibu Nur, Tuhan berkati Ibu Eli yang juga bersama-sama dengan kami. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, pemulihan bagi hamba-Mu. Kesehatan daripada Tuhan membuat hamba-Mu kuat senantiasa menjalani hari-harinya di usia yang Tuhan percayakan baginya sampai hari ini. Sehati kami berdoa bersama bagi Ibu Heni, bagi Tante Heni yang sampai saat ini masih berbaring di tempat tidurnya. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau tahu pengeluhannya, Engkau tahu isi hatinya, dan kami berdoa menyerahkan hamba-Mu. Sekian lama hamba-Mu berbaring sakit, tapi kami tahu bahwa hatinya melekat pada Engkau. Hatinya tetap terangkat kepada Engkau. Karena itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan hamba-Mu dengan kuasa darah Tuhan. Firman-Mu berkata oleh bilur-bilur-Mu, hamba-Mu mendapatkan kesembuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupnya, yang terbaik menurut Engkau yang terjadi dalam hidupnya. Kami berdoa dalam nama Yesus bagi anak cucu menantu yang juga merawat hamba-Mu sekian lama. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami semua berdoa mendukung keluarga ini. Kuatkan mereka Tuhan, beri sukacita bagi mereka, hati yang terangkat kepada Tuhan, bahwa mereka melakukannya bagi Tuhan. Mereka melayani Tuhan melalui orang tua yang Tuhan percayakan di tengah-tengah mereka. Sekian lama mereka harus berjuang untuk melayani hamba-Mu di tengah kelemahan tubuh yang ada. Tapi Hamba percaya ketika hati mereka melakukannya dengan syukur, maka mereka tahu mereka sedang melayani Tuhan, sehingga sukacita Allah ada di dalam hati mereka. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Sekali lagi kami mohon berkat kekuatan daripada Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu dan keluarga hamba-hamba-Mu yang merawat mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa sama Tuhan yang hadir dengan berbagai pergumulan kehidupan mereka Tuhan. Kalau di antara mereka yang ada juga yang sakit Tuhan, yang duduk di tempat duduk mereka masing-masing, taruh tangan-Mu di tempatmu yang sakit. Haleluya Tuhan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah dan sembuhkan hamba-hamba-Mu yang sakit. Pulihkan dengan kuasa darah Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini mereka menerima kesembuhan daripada Tuhan, karena Tuhan yang menjamah menyembuhkan mereka.
Berikan hikmat juga Tuhan bagi mereka untuk merawat tubuh yang Tuhan percayakan bagi mereka, dan kekuatan daripada Tuhan. Dan Tuhan juga berikan kekuatan bagi mereka Tuhan, sehingga dalam semua yang Tuhan percayakan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka, hati mereka tetap diangkat kepada Tuhan dengan syukur. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan sudah menyembuhkan hamba-Hamba yang sakit. Lebih daripada itu, ada sukacita Allah yang melimpah untuk menjalani kehidupan dengan sukacita dan kekuatan daripada Tuhan. Mereka bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan usaha mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan membuka jalan keluar dari segala pergumulan hidup mereka. Dalam nama Yesus mereka mendapat jawaban dan jalan keluar daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam segala usaha pekerjaan mereka masing-masing, mereka diberkati Tuhan, keluarga diberkati Tuhan, dan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami teringat sinode kami Gereja Sahabat Indonesia yang bulan Oktober akan mengadakan rapat tahunan dan juga sekaligus akan mengadakan pemilihan rapat 5 tahun, pemilihan ketua sinode dan pengurus sinode yang baru. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami menyerahkan gereja Tuhan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang memulai pekerjaan yang baik bagi Gereja Sahabat Indonesia, dan Engkau terus yang mengerjakan pelayananmu di tengah-tengah umatmu yang ada di Indonesia melalui sinode Gereja Sahabat Indonesia. Kami rindu yang terpilih adalah orang yang benar-benar Engkau tentukan dan Engkau pilih untuk memimpin Gereja Sahabat Indonesia 5 tahun ke depan, membawa gereja ini semakin luar biasa, menjadi gereja yang diberkati untuk memberkati Indonesia dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Gereja Sahabat Indonesia berada sampai ke pelosok-pelosok tanah air Indonesia. Gereja Sahabatmu mengerjakan tugas penginjilan, tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan berkati setiap pengurus panitia yang sedang bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Tuhan memberkati Majelis Daerah DKI Jakarta sebagai tuan rumah, kami sebagai tuan rumah untuk pelayanan ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami semua, gereja-gereja Tuhan yang ada di DKI Jakarta, hamba-hamba Tuhan yang ada sebagai bagian dari MD DKI Jakarta, supaya tugas yang besar ini kami kerjakan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Dan kami percaya semua yang kami perlukan Tuhan sudah menyediakannya. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa ini, bangsa Indonesia, ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mempersiapkan diri untuk mengikuti pesta pemilihan umum Tuhan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala yang terjadi saat ini, Tuhan Engkau yang melihat, Engkau yang mengetahui segala sesuatu yang kami rindukan. Tuhan, berkat-Mu turun atas bangsa kami, pemulihan-Mu turun atas bangsa kami. Tuhan yang mengetahui keadaan bangsa kami yang sesungguhnya. Petinggi-petinggi bangsa kami yang hidup tidak takut akan Engkau, kami berdoa dalam nama Yesus, ampuni mereka. Dan mereka yang ada, yang memimpin bangsa ini, biar mereka mengerjakan tugas pekerjaan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan mereka taat kepada hukum, mereka juga takut kepada Tuhan. Roh Tuhan membuat mereka takut kepada Tuhan dalam mengerjakan tugas pekerjaan mereka untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Kami berdoa secara khusus untuk pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah-pemerintah yang ada sebagai penunjang di Jabodetabek Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kota-kota penunjang Jabodetabek di sekitar DKI Jakarta, pelayan dan semua pemerintah yang ada di Jabodetabek. Kami berdoa Tuhan juga memberkati dalam nama Yesus, sehingga mereka juga mengerjakan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan tulus hati, dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Stabilitas ekonomi, stabilitas politik bangsa ini kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang mengendalikan bangsa ini dalam nama Yesus. Kami sehati, kami memberkati bangsa Indonesia
dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Ini kami di hadapan Tuhan dengan segala doa yang kami bawa. Pelayan Gereja Sahabat Indonesia Taman Surya 2 dan juga pos PI yang ada di Sepatan, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami rindu setiap pelayanan yang kami kerjakan berjalan dengan baik dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Setelah ibadah, anak-anak sekolah minggu akan beribadah, dan kami juga berdoa ada pelajaran katekisasi dan juga ibadah-ibadah kategori hal yang kami kerjakan selama 1 minggu ke depan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkat tuntunan Tuhan menyertai kami. Hamba-hambamu, umat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, para pengurus pengerja pelayan yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini juga, baik sebagai worship leader, pemusik, singers, maupun hamba-hambamu yang membawakan persembahan pelayanan perjamuan, penerima tamu, maupun LCD, dan juga hamba-hambamu yang mengatur seluruh pelayanan di belakang dan yang mempersiapkan ruang ibadah ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan berkati dengan berkat-Mu yang melimpah. Karena kami percaya sekecil apapun yang kami kerjakan, dengan hati kami bagi Tuhan, Engkau memperhitungkan segala sesuatu. Terutama hamba-Mu Pendeta George yang sudah melayani kami dengan berkat firman Tuhan yang luar biasa. Dimanapun hamba melayani, urapan Allah menyertai hamba-Mu dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan menyertai hamba-Mu dan keluarganya. Tuhan menyediakan semua yang hamba-Mu perlukan, dan kami percaya berkat Allah mengikuti jalan hidupnya dan pelayanannya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pendeta George akan membawa kita dalam doa berkat. Semangat yang dikasihnya, arahkan hatimu kepadanya. Relakan dua tanganmu terangkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai Kristus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Minggu depan kita akan ibadah seperti biasa. Tuhan memberkati.